Oh my gosh, saling sapa aja nggak boleh loh. Presiden kami belum siap mental jika melihat putri kesayangannya patah hati. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah cinggu, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harap seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang sejarah di balik YG Darussalam. But wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah guys, kalian tuh pasti tahu ya bahwa YG Entertainment itu dikenal dengan sebutan YG Darussalam. Nah untuk YG Darussalam sendiri, ini merupakan sebuah julukan yang diberikan oleh netizen Indonesia kepada YG Entertainment. Kenapa dapat seperti itu? Karena guys, YG Entertainment itu udah dianggap kayak pesantren, udah kayak alim banget. Hal itu lantaran idol pria dan juga idol wanitanya tidak boleh berinteraksi, terutama dengan member Blackpink dan juga member iKON. Terus sejak kapan sih YG Darussalam ini dimulai? Karena kalau kita lihat dulunya atau di masa lampau, interaksi antara idol pria dan juga idol wanita juga bebas kok. Hal itu dapat kalian lihat di 2NE1 sama Big Bang. Mereka juga bebas-bebas aja. Mereka saling peluk, saling ya rangkul, kayak gitu. Intinya kayak bebas banget lah gitu interaksi antara mereka. Gak ada yang namanya larang-melarang. Nah, kalau menurut aku sih secara pribadi ya, kayaknya hal ini itu dimulai di era generasi ketiga. Pasalnya nih guys, member iKON ternyata dilarang bertemu loh sama member dari Blackpink. Hal itu juga telah diungkapkan oleh salah satu member iKON, yakni Bobby, saat mereka itu menjadi bintang tamu di acara Radio Star di tahun 2018. Nah pada kala itu Bobby mengatakan seperti ini, kami tidak bisa bertemu dengan member Blackpink untuk saat ini, bahkan mereka atau pihak YG Entertainment tidak memperbolehkan kami untuk saling menyapa satu sama lain. Oh my gosh, saling sapa aja nggak boleh loh, apalagi talking-talkingan atau sampai kelabing-kelabingan ya nggak boleh. Bobby juga menceritakan bagaimana masa trainee mereka. Ia berusaha untuk ngobrol dengan para trainee perempuan, namun ia hanya bisa mengatakan kepada diri sendiri bahwa mereka cantik dan langsung menyerah. Bobby tidak menjelaskan kenapa YG Entertainment itu melarang kedua artisnya bertemu. Bahkan menurut Bobby, peraturan YG Entertainment saat ini menjadi lebih ketat loh dari sebelumnya. Nah guys, pernyataan dari Bobby itu membuat netizen menjadi bertanya-tanya apa sih alasan dibalik larangan tersebut. Kenapa sih mereka itu dilarang untuk bertemu dengan idol wanita, terutama bertemu dengan member dari Blackpink. Hal ini juga membuat netizen menjadi semakin penasaran sebab ternyata winner itu diperbolehkan berinteraksi dengan member Blackpink, sedangkan ikonnya tidak boleh. Nah cinggu, di tengah pertanyaan yang memusingkan ini, muncullah sebuah postingan di komunitas online. Postingan di komunitas online Korea menyebutkan bahwa hal itu disebabkan oleh Mion dan juga Jin Hyung. Wait, kok tiba-tiba Mion sama Jin Hyung? Kenapa sama mereka? Bukankah mereka bukan artis YG Entertainment ya? Oh ternyata guys, dulunya Mion ini pernah lo bergabung dengan YG Entertainment. Ada yang masih ingat dengan hal tersebut? Jadi, seperti yang sudah kita dengar-dengar rumor ya, Mion ini sebenarnya masuk ke dalam line up untuk debut bersama dengan Blackpink. Sedangkan untuk Jin Hyung, udah ada yang kenal sama Jin Hyung. Jadi Jin Hyung ini dulu masuk ke dalam program Survival Mix and Match juga. Sama, dia juga merupakan trainee di YG Entertainment. Namun pada akhirnya dia itu kayak keluar gitu nggak sih dari YG Entertainment? Yops. Dan menurut aku Jin Hyung ini hampir juga ya menjadi member dari iKON, karena dia juga ikut program Survival yang sama dengan member-member dari iKON, yakni Mix and Match. Singkat cerita, postingan itu dimulai dengan judul idol wanita yang dikeluarkan dikarenakan melakukan perjalanan ke luar negeri dengan idol pria ketika mereka masih di bawah umur. Insiden tersebut adalah di saat Mion dan juga Jong Jin Hyung terlihat bersama di Jepang dan juga memicu rumor dating antara mereka nih guys. Menurut postingan itu, Mion dan Jin Hyung sama-sama berusia 17 tahun kala itu, dan karena mereka sama-sama berada di bawah umur, inilah yang membuat hal itu semakin mengejutkan. Ia kemudian mengatakan bahwa Mion masih menjadi trainee di YG Entertainment ketika foto-foto itu diambil. Dan COP juga menyebutkan bahwa dikarenakan insiden inilah dia dikeluarkan dari YG Entertainment dan pada akhirnya bergabung bersama dengan Cube Entertainment. COP kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia terus berkencan dengan idol Cube Entertainment selama masa pelatihannya. Banyak banget komentar-komentar yang negatif yang diberikan kepada Mion, karena dia juga dianggap kayak ginilah, kayak gitulah. Nah, salah satu hal yang paling banyak disebutkan oleh netizen di komunitas online pada kala itu adalah mereka itu mengatakan bahwa Mion ini terlihat sangat lembut. Dan cenggu, netizen di sana juga mengatakan bahwa Mion ini dipasarkan atau dalam artian karakternya itu dibuat sebagai karakter idol yang innocent.
Habis itu netizen memberikan komentar bahwa ya seperti yang diharapkan, kalian juga tidak dapat menilai seseorang dari penampilan mereka. Nah seperti itulah komentar-komentar dari netizen setelah postingan itu dibuat. Dan menurut aku, kenapa netizen internasional juga menganggap bahwa Mion dan juga Jin Hyung dikeluarkan dari YG Entertainment dikarenakan mereka berkencan adalah dikarenakan postingan yang satu ini, atau lebih tepatnya adalah dikarenakan rumor yang satu ini. I guess so. Dan Jinggu di sini dikarenakan tuduhan tersebut, pada akhirnya di sini para penggemar dari Mion dan juga J-Idol itu sudah memberikan klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan yang telah diberikan COP. Adapun untuk klarifikasi yang telah diberikan oleh penggemar antara lain seperti yang berikut ini, langsung aja kita lihat one by one. Untuk klarifikasi yang pertama, jadi perjalanan itu terjadi pada tahun 2015. Mion sendiri itu kelahiran tahun 1997 sehingga membuatnya pada kala itu berusia 18 tahun, bukan 17. Yang berikutnya adalah Neverland tidak mengatakan bahwa dia pendiam dan juga lembut seperti yang sudah dituduhkan. Jadi netizen tadi menyebutkan bahwa dia itu dibentuk karakternya seperti innocent idol. Namun di sini Neverland itu memuji Mion dikarenakan dia itu menjadi karakter yang lelucon atau kayak lucu Kyowo gitu sih. Jadi bukan kayak innocent. Beda loh guys, karakter innocent sama karakter Kyowo, that's not same. Yang berikutnya adalah YG Entertainment juga tidak membatasi interaksi idol pria dan wanita dikarenakan Mion. Jadi itu juga sudah ada bahkan sebelum insiden itu terjadi. Dan untuk yang satu ini aku sih dapat mengatakan yes, karena untuk Bobby sendiri mengatakan bahwa mereka itu sudah dilarang untuk berinteraksi dengan idol cewek atau trainee cewek di saat mereka itu masih trainee. Jadi emang udah lama banget peraturannya. Yang berikutnya adalah Mion pada kala itu mengikuti ujian kualifikasi. Lalu untuk alasan dia meninggalkan YG Entertainment adalah dikarenakan debutnya tidak mungkin terjadi. Jadi dia pun pergi sendiri guys. Dia melanjutkan perjalanan setelah itu. Beda loh ya, pergi sendiri sama dikeluarkan itu beda banget. Pergi sendiri berarti dia yang memutuskan untuk keluar dari agensi. Kalau dikeluarkan berarti dia itu semacam kayak dipecat gitu nggak sih? Yaps, itu adalah perbedaan yang sangat mencolok ya. Dan untuk yang terakhir adalah pada kala itu dia tidak bergabung dengan agensi manapun dan dia juga bukan seorang trainee. Dia adalah seorang siswa di akademi vokal. Jadi untuk tuduhan bahwa Mion ini terus berkencan di saat dia sudah keluar dari YG Entertainment dan juga pindah ke Cube itu memang tidak benar kayak gitu sih guys. Dan how about your opinion for this one? Langsung aja komen di kolom komentar. Nah Cinggu, dikarenakan kalau menuduhkan Mion yang merupakan penyebab di balik adanya YG Darussalam, itu menurut aku agak kurang tepat. Di sini aku juga sudah melakukan research again dan aku menemukan sebuah artikel. Jadi artikel ini menjelaskan bahwa ternyata Yang Hyun Sok atau CEO dari YG Entertainment di masa lalu itu pernah mengungkapin atau pernah memberikan klarifikasi terhadap larangan tersebut. Jadi ini tuh memang sudah dikonfirmasi oleh Yang Hyun Sok, jadi bukan teori belaka, oke? Adapun untuk pernyataan dari agensi yang sudah menjelaskan di balik larangan pertemuan antara member iKON dan juga Blackpink adalah seperti yang berikut ini. Coba kita perhatikan dengan seksama. Perusahaan sedang ditinggal oleh member Big Bang yang tengah menjalani tugas militer. Nah saat ini, fokus kami adalah bagaimana mengisi kekosongan Big Bang dan juga mendorong para musisi muda kami. Perihal tentang larangan untuk member iKON, hal ini juga semata-mata agar mereka lebih fokus terhadap kegiatan mereka dikarenakan usia member iKON masih sangat muda. Yang Hyun Sok mengkhawatirkan tentang kemungkinan terjadinya chinlock atau cinta lokasi antara kedua member dari grup. Hal ini juga semata-mata dikarenakan presiden kami belum siap mental jika melihat putri kesayangannya patah hati. Sudah menjadi rahasia umum bahwa putri Yang Hyun Sok itu sangat menyukai member iKON yang namanya adalah Donghyuk. Mereka juga mengatakan bahwa ternyata Tablo mengalami situasi rumit terhadap member iKON karena putrinya dulu itu kan suka GD dan kini beralih suka Bobby walaupun ia memilih BI sebagai calon mantu. Nah karena hal seperti itulah berusaha memastikan member iKON tetap jomblo sampai waktu yang belum ditentukan. So kesimpulannya adalah alasan dibalik terciptanya YG Darussalam kemungkinan dikarenakan putri dari Yang Hyun Sok kali ya. Yes, I guess so. Tapi bukan itu sih guys, itu cuman kayak sambahan leluconnya doang. Jadi alasan utama di sini kenapa ada YG Darussalam adalah supaya member dari iKON dan juga member Blackpink itu fokus terhadap karir mereka. Takutnya nanti kan ada cerita lokasi yang namanya kita ketemuan gitu ya kan, cowok sama cewek gitu kan, sama-sama cakep juga gitu. Dan mereka juga punya pengalaman senasib. Jadi idol kan mereka juga sama-sama merasakan kesusahan. Intinya mereka juga punya pengalaman yang senasib lah. Dan ini juga yang membuat idol itu lebih klop gitu loh kalau berpasangan sesama idol. Karena mereka itu tahu gimana penderitaan mereka satu sama lain. Intinya saling memahami lah gitu guys. Makanya YG Entertainment itu sangat melarang mereka melakukan yang namanya interaksi. By the way, aku di sini penasaran gitu ya gimana perasaan putrinya Tablo. Karena sekarang Bobby kan udah married gitu ya kan. Apakah putrinya Tablo juga patah hati? Kayaknya sih, I guess so.
Padahal ya putrinya Tablo ini udah dijodohin sama BI, pilih BI aja ya putrinya Tablo, soalnya BI masih jomblo kayaknya ya, belum ada pacar kayaknya, I guess so. Soalnya belum ada kabar sampai sekarang juga ya tentang BI yang udah punya girlfriend. Dan untuk putrinya Hyunsuk alhamdulillah masih aman, dikarenakan Donghyuk sampai sekarang belum ada rumor dating-dating gitu. Nah Cinggu, meskipun interaksi antara Icon sama member Blackpink kan dibatasi ya, dulunya ya banyak banget nih berseliweran shipper-shipper antara member Icon dan juga member Blackpink. Dan di sini ada 4 shipper teratas dari member Icon dan juga member Blackpink. Coba kita lihat shipper-shippernya ada apa aja. Untuk shipper yang pertama ini yang paling banyak di shipperin itu Hanbin dan juga Lisa. Yang berikutnya adalah Chune dan juga Rose ya. Dari dulu emang banyak banget yang shipper mereka. Ini terkenal banget loh. Menurut aku yang paling terkenal itu adalah Chune, Rose. Hamilisa juga terkenal banget sih. And the next adalah Bobby Jisoo. Oh, dikarenakan mereka juga pernah itu ya. Yes, I guess so. Aku juga pernah kok nonton bagaimana project antara member Icon dan juga Jisoo. Pernah lihat. And the last adalah Donghyuk dan juga Jennie. Waduh. Bisa-bisa nih kalau putrinya Yang Hyunsuk ngeliat shipper Donghyuk Jennie langsung patah hati kayaknya ya. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Siapa shipper favorit kalian dari member Icon dan juga member Blackpink? Entar komen di kolom komentar. Namun nih guys, sekarang kayaknya YG Darussalam itu mulai kendor ya. Mulai kendor dalam artian kayak mulai dibebaskan gitu nggak sih interaksi antara idol wanita dan juga idol pria. Hal itu dapat kita lihat bagaimana interaksi antara member Icon dan juga Lisa di Kingdom. Mereka kan udah bisa collab. Jadi dapat kita simpulkan emang udah mulai longgar sih. Apalagi mereka juga sekarang ya udah bukan di usia remaja ya. Mereka juga udah dewasa. Hal itu juga mulai melonggarkan peraturan tentang larangan tersebut. Nah Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Tadi kita sudah ngebahas tentang bagaimana sejarah terbentuknya atau terciptanya YG Darussalam. Dan apakah menurut kalian YG Darussalam masih tetap kokoh seperti yang dulu? Langsung aja komen di kolom komentar. Nah Cinggu, sekian aja untuk hari ini ya. I'm Mr. Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan. I'm so sorry banget for that. Dan aku mohon koreksi kalau ada kesalahan informasi. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.